Eh, udah bangun. Good morning healthy people. Waduh, memang enak banget ya. Bangun tidur pagi-pagi gini, menikmati pemandangan asri seperti ini, udaranya sejuk sambil menyeduh teh panas. Aduh, nikmat banget memang. Dan kebetulan saat ini tuh gue sedang cukup disiplin untuk menerapkan pola hidup yang sehat. Seperti bangun pagi, rutin berolahraga, dan yang gak kalah penting adalah menjaga pola makan yang sehat, alias diet. Nah, pasti teman-teman healthy people pun juga pasti ngerasa, oh diet itu cuma mengurangi jumlah makanan setiap harinya. Nggak semudah itu, Ferguso. Tidak sesederhana itu, karena diet itu juga ada do's or don'ts-nya. Nah, nanti kita akan bahas seperti apa diet yang baik dan benar. Nanti ngobrol-ngobrol sama ahlinya juga. Tapi habis ini, gue akan berolahraga dan menikmati pemandangan di sini. Healthy people, keep healthy, stay happy. Healthy people, diet merupakan pola makan dengan mengatur konsumsi sumber makanan. Gunanya untuk menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan. Diet pun bertujuan untuk mencapai dan menjaga berat badan agar lebih terkontrol. Hingga kini, muncul berbagai jenis-jenis diet yang banyak dilakukan. Misalnya saja diet keto. Diet ini menerapkan pola makan yang tinggi lemak dan protein, tetapi rendah karbohidrat. Lalu diet lainnya ialah diet paleo. Diet jenis ini mengikuti pola makan yang dilakukan manusia di era prasejarah di masa Paleolitikum. Makanan diolah secara sederhana, seperti ditumis, dikukus, ataupun dibakar seperti zaman manusia purba dulu. Diet sih boleh saja pemirsa, tetapi harus hati-hati ya. Jangan sampai diet membuat diri kita tersiksa dan berakibat fatal bagi tubuh kita. Tuh Desi, ngapain tuh mereka joget-joget pakai drumstick tuh? Gue samperin ah. Desi! Hai, halo Yani, halo Mbak. Sorry ganggu nih. Gue soalnya penasaran banget dari jauh, gue pas lagi jogging. Kok lu lagi mukul-mukul stick drum, lagi main musik apa gimana nih kalian nih? Penasaran. Iya, jadi kita adalah band baru. It's girl band. Ya sih, memang inspirasinya dari drumming. Biasanya memang dari musik. Tapi ini cardio jam yang memang based on beat the music. Kita juga olahraga gitu. Jadi ini juga salah satu jenis olahraga yang namanya Pound Fit. Pound Fit. Apa yang membuat lu pertama kali tertarik sama Pound Fit ini? Sebenarnya yang bikin pertama tertarik memang ini ya, yang namanya ripsticks ini. Ini apa sih hijau terang terus kok sambil drumming gitu, karena nggak pernah lihat olahraga seperti ini sebelumnya. Benar. Gitu. Dan juga fun juga ya dengan musiknya Kamu juga. harus cobain pegang. Tak kenal maka tak sayang. Oke, ya benar. kan? Memang diharuskan harus ada si drumstick ini harus, ya? ya. Namanya drumstick beneran gitu? Ripstick. Ripstick. Pound Gitu. Fit-nya, Terus gitu. kan tadi kan ada pukul-pukul kayak gitu. Mungkin Iya. bisa ngajarin teknik dasarnya juga seperti apa Pound Fit? Bisa. Bareng sama gue juga. Coba. Ayo, mari. Oke, jadi kalau untuk Pound Fit itu sebenarnya ada 4 posisi. Cuman untuk yang akan kita kasih lihat ke Dion kali ini adalah lunge. So Lunge. how do you do lunge? Yang pasti kakinya satu bawa ke belakang. Kiri ya? Yes. Kiri ke Nah, belakang. kaki belakangnya jinjit, kaki depannya lututnya ditekuk hampir 90 derajat. Kalau nggak nyaman, that's okay, nggak usah dipaksain Ada karena you option always ya. have to listen to your body. Jadi tinggal dimajuin lagi, Oke. majuin lagi.
Taruh. Break dulu. Asli ya, ini gue nggak ngada-ngada nih teman-teman Healthy People. Gue beneran nih, dengkul gemeter. Ngap-ngapan, ini bener-bener olahraga kardio yang nguras banget kalori ya. Luar biasa loh. Tapi setelah dilakukan berkali-kali, terus ada gerakan juga seperti itu. Ada apa nih, kuda-kuda kayak gitu. Wah, Tapi ini buat all level loh, Mas. iya. Jadi semuanya dari anak kecil bisa bener-bener. sampai Masih nol. Ini saya ngatur nafas juga nih. Aduh, ada luar biasa. optionnya, tenang. Nah, tapi ngomong-ngomong nih, Desi sendiri sempet nerapin diet juga nggak sih selain olahraga seperti ini? Terus untuk kayak pola makan apa memang dijaga juga apa gimana? Kalau pola makan memang jadinya dijaga karena jadi instruktur ya. Iya. Kita juga nggak pengen banyak makan yang nggak sehat terus jadi batuk nggak bisa ngajar Benar. gitu. Tapi tujuan diet mungkin beda-beda. Ada yang nurunin berat badan, ada yang maintenance ya. Kalau aku lebih kepada maintenance gitu. Sudah terbukti ya kan? Karena biar bagaimanapun aku juga butuh lemak dan protein yang dari daging-daging Betul. gitu. Kalau nggak habis gitu. Ya, ini ngomong-ngomong tadi kan udah capek nih ya kan, pound fit lumayan 12 nih lagu kebakar lagi ya. nih kan. Gue belum sarapan juga, mungkin gue habis ini mau pesen sarapan favorit gue. Kan sekalian nih, gue juga ada janji nih sama Dokter Fajri. Gue pengen ngobrol-ngobrol sama Dokter Fajri soal diet. Halo Healthy People! Nah, perkenalkan nih, di belakang ada Desi, ada Yani, ada Mbak Irma. Mereka semua bareng pound fit nih sama gue. Nah, tapi habis ini gue akan ketemu dengan Dokter Fajri. Kita akan ngobrol lebih lanjut tentang diet sama Desi. Nah, kalian kalau mau nanya-nanya tentang diet seperti apa yang cocok buat kalian, boleh tuh. Langsung aja DM di Instagramnya Healthy People. Healthy People, keep healthy, stay happy. Tahukah Anda, granola ternyata baik untuk diet? Dikarenakan granola mengandung sumber protein nabati, tinggi serat, dan lambat untuk dicerna tubuh. Senyawa antioksidan, omega 3, karbohidrat, dan vitamin E pada granola sangat aman untuk jantung. Hal ini yang membuat granola sangat hits digunakan pada orang-orang yang sedang melakukan diet. Bro, waduh, sorry banget nih nunggu. Kenalin. Halo, gimana nih ya? Desi, Oh, era ini pandemi. Fajri. Hai, Dokter Fajri ya. Nah, iya benar. Baik. Jadi Fajri ini dokter. Makanya tadi tuh sempet ngobrol-ngobrol, sekaligus juga pound fit. Gue iya, nyobain iya, pertama kali mantap, pound mantap. fit nih. Jadi basah tadi kan. Seru loh Tapi dia. udah Kelihatan mulai lepek sih. atur nafas, sudah enak. Nah, Ya. ngajakin ketemu kalian semua itu pengen ngobrolin tentang diet. Ya, Ya, tadi udah sempat bahas sedikit sama Desi. Desi itu lebih jaga pola makan ya. Ya. Sama kayak gue Ya. juga diet. Tapi nanti kita akan ngebahas lebih lanjut tentang diet itu baik dan buruknya tuh apa yang harus dilakukan buat teman-teman Healthy People juga yang di rumah. Tapi Siap. tadi gue juga udah ngomong, gue lapar nih, pengen sarapan. Penting dong sarapan tuh kan. Penting banget, wajib, Penting sarapan ya. tuh wajib. Apalagi habis Betul, workout ya kan. betul, boleh, Habis boleh. bakar kalori harus ada asupan juga. Ini dia nih pesanan favorit gua nih buat sarapan. Terima kasih. Nah, ini jadi gue udah pesenin namanya Red Smoothies Coconut. Terbuat dari buah naga, pisang, terus juga yogurt. Ya, ya, Terus ya. juga ditaburi dengan sereal dan juga granola. Nah, yang paling penting nih memakai Sasa santan cair. Satu-satunya santan siap pakai yang mengandung omega 3 dan fiber, terbuat dari kelapa tua pilihan serta tanpa bahan pengawet, sehingga aman untuk dikonsumsi. Jadi, kandungan omega 3 ini sangat baik untuk kesehatan jantung, otak, dan juga metabolisme tubuh. Cocok banget nih buat para healthy people yang menjaga pola hidup sehat. Cara pemakaiannya pun juga praktis banget, nggak perlu repot, nggak perlu dimasak, tinggal dituangin ke minuman ataupun makanan kalian secara langsung. Yuk, kita makan bareng-bareng. Habis pound fit ya kan? Waduh, gila, basah banget gue tadi. Omega 3 tuh perlu loh untuk instruktur juga untuk menghafal gerakan. Enak ya? Enak kan? Enak kan? Iya kan? Perpaduannya bisa pas gitu. Nih. Enak banget nih teman-teman Healthy People. Jadi tunggu apa lagi? Saatnya move on ke santan terindah. Satu-satunya santan siap pakai yang mengandung omega 3 dan fiber.
Sasa santan, aslinya santan. Nah, tapi ngomong-ngomong nih Fajri, kalau buat sarapan, makan smoothies, sebenarnya tuh bagus nggak sih? Kan ini kan mengandungnya dari buah naga, pisang, terus sereal, granola, yogurt, terus juga ada santan. Gimana tuh? Sebenarnya boleh-boleh aja. Yang penting kalori itu yang cukup. Ini kan jadi makan itu yang penting apa yang kita makan dan bagaimana komposisinya. Ya. Pisang bagus, kalorinya cukup. Lalu ada naga, buah bagus. Granola banyak serat. Ya. Indeks glikemiknya nggak terlalu tinggi juga. Bagus juga. Santan boleh dalam takaran yang cukup. Ini bagus gitu. Nah kan, jadi kan gue tuh cepet ngecek juga gitu ya. Kan santan tuh katanya tuh suka bikin gemuk dan lain-lain, apa nggak sehat lah gitu. Tapi sebenarnya kan enggak kan? Itu cuma mitos aja kan sebenarnya. Ya tergantung seberapa banyak makannya. Nah itu dia tuh. Coba dijelasin tuh gimana tuh. Jadi tergantung nih, kalau misalnya nih dalam konteks kayak gini nih, habis olahraga, Ya. dalam waktu setengah jam namanya golden period dia makan gitu ya, Ya. nggak masalah gitu. Kan ada takaran-takaran, aturan-aturannya nih dalam Ya. waktu 1 hari berapa banyak harus makan. Betul. Santan, apalagi ini santannya nggak diolah. Kalau diolah, nanti dia lemak tak jenuhnya malah jadi makin banyak teroksidasi. Ini nggak diolah, segar, sehat, nggak apa-apa. Asal ya tergantung tadi bagaimana komposisinya dan berapa banyak. Dan seberapa jauh proses pengolahan santan Betul, itu ya. Malah betul. kalau misalnya kayak gini dikonsumsi langsung, malah lemak baiknya pun juga baik ya buat badan kita ya. Ya, karena sebenarnya yang harus dipahami adalah manusia itu butuh lemak untuk bertahan hidup tuh butuh 20-30% dari asupan yang kita makan itu harus ada lemaknya. Kan bagus tuh buat otak ya. Kalau buat hormon dan lain-lain itu lemak itu dibutuhkan tubuh. Nah bener banget, makanya pas banget dong gue pakai Sasa santan cair, satu-satunya santan siap pakai yang mengandung omega 3 dan fiber. Tapi ini kalau mungkin teman-teman healthy people pun juga penasaran nih dari awal, sebenarnya itu pola makan yang sehat untuk diet itu seperti apa sih Fajri? Ya, jadi tergantung nih berapa tinggi badan kita, lalu berapa berat badan kita, dan aktivitas sehari-hari kita. Misalnya nih Mbak Desi, instruktur sehari 3 kali ngajar gitu, berat, senam. Itu butuh energi lebih dibandingkan orang yang kerjanya cuma duduk santai gitu. Iya. Atau Mas Dion tingginya 180 gitu misalnya. Ya itu beda jumlah kalori yang dibutuhkan. Jadi semua itu ada hitung-hitungannya Ada ya, hitung-hitungannya. nggak sesimpel itu kayak Sesimpel oke itu. gue mau diet gue langsung ngurangin makan. Nggak, bahaya. Padahal kadang-kadang terlampaui dikurangi jadinya Iya. badan nggak bisa terima itu ya, Iya. langsung kaget mungkin pingsan dan lain-lain Iya, gitu ya. makanya nih kita harus tahu komposisi yang kita makan. Misalnya nih, diet yang disarankan itu diet seimbang, gizi Iya. seimbang. Misalnya nih, nasi 1 piring, seperempatnya itu karbo, seperempatnya protein, sisanya ini sayur sama buah, boleh lemaknya di situ, gitu. Jadi memang ada gitu Nah. kebutuhan itu. Benar. Kalau misalnya si Desi nih, kan memang kan udah expert sebagai instruktur pound fit. Ataupun tadi bilangnya bar ya, Bar dan sama barless. barless. Nah, tapi kalau misalnya teman-teman mungkin dari pesertanya atau murid-muridnya sempat nanyain gak sih apa yang memang harus dipahami masalah nutrisi, terus Iya. bagaimana sih, apa memang pound fit itu satu-satunya cara untuk menguruskan badan? Itu kan biasanya tujuan utama untuk Iya. olahraga kan. Iya. Selain sehat itu juga, gue pengen kurus nih makanya ikutan pound fit. Ya, memang jadi satu hal yang menarik ketika terjun jadi instruktur, ternyata kok sampai ditanyain menu makanan juga, Ya, betul. terus resepnya apa, kayak gitu kan. Jadi Kemana-mana ya. jadinya kemana-mana. Berapa kali olahraga supaya saya bisa turunin berat badan, Ya, kayak gitu kan. Jadi kita sebagai instruktur juga harus bisa memberi jawaban yang logis. Ya. Oke, berapa kali olahraga itu kamu kegiatannya apa aja dalam seminggu, bisa mengalokasikan waktu berapa lama untuk olahraga dan pola makannya gimana. Selalu aku tanya. Ya. Dan akhirnya sampai aku ambil ikut workshop juga sports nutrition gitu. Ya. Karena orang-orang biasanya gini, Dok. Ya. Aku mau kurus Ya. gitu. Tapi makanannya masih pengen semaunya. benar. Jadi yang selalu aku bilang sama teman-teman yang nanya adalah kenali dulu jenis makanannya apa, Ya. terus dipikirkan sebetulnya butuhnya apa. Kalau misalnya memang udah rutin olahraganya, berarti kan sebetulnya butuh protein untuk pembentukan otot, Ya. seperti itu. Atau kalau misalnya dia olahraga karena ada yang sering lemes, sering mau pingsan, tapi pas olahraga justru dia merasa lebih enak, seperti itu. Berarti ya jangan low kalori, Iya, seperti itu. betul. Nah, Jadi mesti tahu kondisi Ya dia butuh badan kita karbo ya. juga untuk betul, olahraga. betul, butuh karbohidrat. Tadi sebelum ketemu sama Fajri nih,
gue sempat bikin Instastory di Instagram Healthy People. Udah nih ada, gue pilih beberapa pertanyaan yang nanti akan gue tanyakan, tapi habis ini tetap di Healthy People, keep healthy, stay happy. Tahukah Anda, diet karbo tengah hits di kalangan masyarakat? Diet ini membatasi asupan karbohidrat yang akan masuk ke tubuh kita. Penerapan diet ini dapat menekan pembentukan lemak berlebih dalam tubuh. Makanan seperti dada ayam, ikan, telur, sayuran hijau, serta buah-buahan sangat cocok bagi yang ingin melakukan diet karbo. Wah, ini Desi nih kayaknya lagi ngejar waktu juga ya, pengen ngajar ya. Habis makan terus pamit pulang gitu ya. Tapi nggak apa-apa nih, boleh terakhir nih kasih tips dan juga trik nih buat teman-teman Healthy People yang mungkin mau belajar pound fit juga ataupun mau ngatur nutrisi seperti apa. Nah, boleh disampaikan. Ini mumpung ya, seneng bisa berbagi karena untuk tujuan kesehatan memang nggak bisa hanya satu faktor aja ya dok ya. Kalau misalnya olahraga aja tapi makannya nggak dijaga, sayang. Betul. Tapi udah olahraga, makan dijaga tapi istirahat juga nggak dijaga, sayang. Jadi memang harus semuanya dipantau dan mudah-mudahan satu hal lagi yang harus diingat secara mental juga kita harus selalu Bahagia. bahagia, Itu benar. penting Penting, banget tuh, kesehatan tetap mental. bahagia dan juga semangat. Nah, itu dia tuh inside tips out. dan juga trik dari Desi untuk teman-teman Healthy People. Terima kasih banyak Desi. Mudah-mudahan bermanfaat Dion, makasih Iya, banget. maaf, Ya, semoga dokter aku lancar pamit di dulu. perjalanan. Ya, hati-hati di Monggo, jalan. ngobrol Ya, lebih dan juga tetap leluasa. sehat dan semangat. Stay fit, stay healthy. Yeah, thank you. Bye. Lari ya. Oke, lanjut nih Pak Juri. Tadi kan sempat Iya. gue bilang ada beberapa pertanyaan yang ada di Instagramnya Healthy Iya. People. Dan gue udah memilih 3 pertanyaan menarik nih dari followers kita. Nah, pertanyaan pertama. Iya. Dok, emang bener ya kalau lagi diet itu nggak boleh makan malam? Nah, itu tuh. Sebenarnya bukan nggak boleh makan malam, boleh tapi dikurangi dan jamnya lihat. Misalnya maksimal makan jam 6 malam. Betul. Terus kalorinya jangan terlalu banyak gitu. Kurangin makan malam porsinya. Misalnya nasinya sedikit aja. Tinggi protein boleh gitu. Lemak-lemak jangan terlalu banyak malam hari. Kalau lapar gimana dok? Banyakin sayur sama buah. Jam 9 gimana dok kalau lapar? Makan sayur sama buah gitu. Ada penggantinya. Ada penggantinya. Pertanyaan kedua, sambil jalan Ya. boleh dok. Saya kan coba diet nggak makan nasi sama sekali. Baru berapa hari terus jadi lemes bawaannya. Akhirnya saya nggak berani lanjutin. Aman nggak sih sebenarnya? Nah, itu betul. Bahaya kalau nggak makan nasi sama Bahaya. sekali. Kita kan tetap butuh kalori tadi ya, butuh karbo itu. Buat tadi ya, minimal tadi seperempat gitu, 40% dari asupan kita itu butuh kalori. Itu satu, butuh karbo terutama dari kalori. Yang kedua, kalau kita nggak makan sama sekali itu bahaya. Kenapa? Radikal bebas akan banyak dihasilkan nanti. Itu bahaya buat calon-calon bibit penyakit, jantung, stroke dan lain-lain. Itu dari radikal bebas tadi tuh, radikal bebas jahat. Oh, jadi Betul, makan nggak, pun juga iya. bagian dari penguatan imunitas Iya. ya. Yang ketiga bisa starvation atau kelaparan. Ketika kondisi kelaparan, ya itu bahaya. Bisa nanti ada benda-benda keton yang dilepaskan karena terlalu banyak lemak yang dipecah kalau benar-benar nggak makan gitu. Nah, itu jadi keracunan nanti, jadi berbahaya, jadi resiko. Jadi nggak boleh harus makan, tapi ada porsi dan caranya. Itu dia tuh. Jadi jangan stop tapi dikurangi ya. Dikurangi. Oke. Nah, ini pertanyaan ketiga, pertanyaan terakhir nih. Apakah santan itu baik untuk program diet? Nah, untuk menyambung dari yang makanan tadi ya? tadi tuh, Iya. red smoothies coconut tuh. Ya, sebenarnya tergantung berapa banyak kita makan hari itu, gitu. Jadi kalau misalnya udah makan santan, ya boleh sebenarnya makan santan, tapi asupan lemak yang lain dikurangi. Terus kalau perlu, memang pengolahan ini harus yang bagus nih, jangan digoreng tuh kalau bisa. Kalau mentah ya nggak apa-apa tadi, itu juga lebih aman karena kalau digoreng teroksidasi, lemak jenuhnya makin banyak gitu. Jadi pengolahan itu penting. Kemudian komposisi makanan yang lain penting. Lemak-lemak yang lain dikurangin. Misalnya nih, makan daging, pilih yang sedikit lemaknya. Atau perbanyak ganti daging dengan ikan gitu. Atau makan ayam, kulitnya yang dibuang misalnya. Makan sate, ada lemaknya tuh dikurangin gitu. Jadi harus cerdas tuh ya. cerdas nyari-nyari trik kayak Jadi gitu. memang terjawab tuh pertanyaan yang tadi. Jadi santan itu memang baik untuk mungkin program diet, tapi dengan pengolahan yang tepat dan juga dosisnya berapa banyak tata caranya. Karena tetap manusia butuh lemak gitu. betul. Nah, ini buat teman-teman Healthy People juga pasti pengen dapat nih tips yang paling utama
mungkin teman-teman healthy people pun juga di masa pandemi ini pengen diet, pengen sehat, pengen tetap bugar juga. Nah, mungkin dari Fajri sendiri mungkin bisa kasih tips nih buat teman-teman di rumah. Yang pertama, kenali aktivitas kita. Jadi kalau kita tahu aktivitas kita tahu jumlah kebutuhan yang kita butuhkan tuh berapa banyak. Yang kedua, kurangin ngemil. Ngemil ini, kalau mau ganti ngemil Susah, dengan buah gitu, itu sehat. Terus selanjutnya, tidur cukup. Nah, betul. Tidur cukup, kalau Balance bagi yang ya semuanya. balance, bagi yang merokok kurangin, apalagi minum alkohol ya dikurangin. Itu ngaruh. Jangan begadang. Terus jangan stres gitu. Stres itu juga ngaruh nanti. Mental kita ya? Mental tuh ngaruh banget. Betul. Waduh, udah jelas banget nih buat teman-teman healthy people. Tadi udah dikasih tips bahwa memang diet itu nggak sesederhana kalian pikirkan gitu. Nggak cuma ngurangin makanan aja terus beres. Tapi harus dipikirkan juga berat badan, tinggi badan berapa, berat badan berapa. Aktivitas kita juga yang kita lakukan sehari-hari seperti Betul, apa. dan perbanyak aktivitas fisik, olahraga. Betul, 30 rutin. menit Ya. setiap hari. Jam seminggu tidur pun juga 150. balance, Iya. minum air putih banyak ya kan. Iya, air putih banyak betul. Nah, 8-10 gelas. Jadi buat teman-teman healthy people, semoga kalian pun juga bisa menerapkan hidup sehat di rumah ataupun dimanapun Iya. di masa pandemi ini karena memang imunitas itu prioritas kita saat ini ya. Ya, betul. Waduh. Wajib. Terima kasih banyak Fajri atas Sama-sama, pencerahannya, Jan. informasi dan Udah juga tipsnya tentang diet. Semoga bermanfaat. Jadi teman-teman healthy people pun juga nggak sesat nih sekarang. Iya, healthy Mungkin people. kalau misalnya ngerasa dietnya kayak masih belum signifikan, boleh konsultasi ke dokter ataupun ahli nutrisi ya. boleh. Ya, jadi biar lebih jelas, Lebih enak, lebih lebih detail jelas. bagaimana kondisi badannya Iya, juga. betul. Oke, terima kasih Fajri. Terima kasih Ya. untuk teman-teman healthy people. Jangan lupa untuk saksikan terus Healthy People di iNews setiap hari Sabtu jam 8 pagi. Healthy people, keep healthy, stay happy. Yuk, jalan. Healthy.